Haja Yosiku Desa Gunung Sari digugat di PT UN Bandung terkait dugaan ijazah palsu. Hasil pemilihan KUU serentak pada tahun 2021, KUU terpilih Haja Yosi Desa Gunung Sari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu digugat di PT UN Bandung terkait dugaan ijazah palsu saat mencalonkan KUU. Sidang yang digelar kali ini, pihak pelapor menghadirkan 4 orang saksi fakta dan penambahan alat bukti elektronik berupa CD rekaman video saat pemilihan KUU serentak. Ivan Mawardi selaku Humas PT UN Bandung menjelaskan, perkara yang disidangkan merupakan perkara nomor 123 tahun 2021 dengan penggugat Haji Warnoto bin Saji dan Tobri. Kedua pelapor warga Desa Gunung Sari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu menggugat tentang SK Bupati nomor 270-300/DPMD-2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan calon KUU terpilih hasil pemilihan calon KUU serentak di Kabupaten Indramayu. Mereka menggugat SK Bupati. Jadi, di SK Bupati yang digugat oleh Haji Warnoto dan Tobri adalah lampiran nomor 73, yakni Haja Yosi sebagai KUU terpilih hasil pemilihan calon KUU serentak tahun 2021 Kabupaten Indramayu, ujar Ivan. Seusai persidangan, Tohab Lumban Sianter SH selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan, keempat saksi yang dihadirkan memberikan keterangan beberapa kejanggalan dari sisi administrasi pihak KUU terpilih, yakni Haja Yosi yang diduga menggunakan ijazah palsu saat pencalonan KUU serentak tahun 2021 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Dugaan ijazah palsu terdapat perbedaan nama di ijazah paket A, B, dan C. Untuk membuktikan kebenaran ijazah tersebut, pihaknya masih menunggu surat keterangan dinas terkait. Sidang kasus dugaan ijazah palsu KUU terpilih Haja Yosi Desa Gunung Sari masih berlanjut dan akan digelar minggu depan pada tanggal 25 Januari 2021. Selasa, 18 Januari 2022, Dimas Prabu melaporkan. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan saksi itu dimulai ya. Jadi keterangan dari kuasa para penggugat bahwa saksi dalam pemilihan KUU. Ya. Pemilihan KUU apa? Pemilihan KUU Desa Gunung Sari. KUU Desa Gunung Sari. Gunung Sari ya. Kecamatan Sukagumiwang. Ya. Ya. Kabupaten Indramayu. Silakan saksi ceritakan, jelaskan proses dari pemilihan KUU Desa Gunung Sari tersebut. Ya, saksi ketahui. Pertama, awal dari pendaftaran semua berkas dikumpulin. Berkas saya ada kekurangan. Berkas yang lain semua calon saya tidak tahu. Berkas saya dikoreksi banyak yang kurang, termasuk ijazah legalisirnya kurang jelas. Saya meminta ke panitia untuk melihat persyaratan peserta yang lain, tetapi panitia menolak karena itu privasi semua calon.
Jadi saya di situ tidak tahu apakah semua peserta memberikan memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Untuk pendaftaran, tahapan-tahapannya bisa dijelaskan tahapan pertama itu apa, kemudian berkas itu apa saja yang disampaikan. Tahapan pertama pendaftaran. Pendaftaran kapan? Pendaftaran. Calon dulu ya? Iya, calon. Kapan? Sebelum bulan puasa, antara bulan 3 ke bulan 4, saya lupa ya. Tanggalnya lupa, tahunnya, bulannya lupa, tahunnya. Tahunnya 2021. 2021. Terus pendaftaran dulu ya? Pendaftaran. Sebagai calon. Calon. Tadi agenda sidang bukti tambahan tertulis dan saksi dari penggugat, ya itu agenda hari ini. Namun saksi yang diajukan itu tadi saksi fakta semua itu. Hasilnya gimana Pak? Nah, dari 4 saksi yang diajukan oleh pihak menggugat, yaitu pada intinya mereka keterangannya sama semua. Kalau kita kelompokkan itu hanya 2 saksi. Satu saksi sebagai calon, satu saksi sebagai bakal calon. Dan yang ini ada saksi yang disaksikan juga oleh suami dan orang tuanya. Jadi keterangannya sama itu. Terus langkah ke depannya bagaimana Pak? Ke depan tadi karena saksi juga tidak begitu membuktikan ya. Tidak begitu membuktikan dalil-dalilnya. Ya namun tetap karena ini hak dari tergugat intervensi, tergugat 2 intervensi, nanti tergugat 2 intervensi ke depan akan membuktikan juga lewat saksi. Ya, akan membuktikan bahwa ijazah itu benar. Bahkan ijazah yang pernah dilaporkan ke Polres itu sudah dihentikan. Kayak gitu. Ya, udah ada henti lidiknya. Untuk persidangan kali ini apakah cukup puas dengan hasil sidangnya atau bagaimana? Bagi pihak kami ya, melihat pembuktian dari pihak penggugat sangat puas, artinya meyakinkan sekali bahwa kami akan bisa menolak gugatan nantinya, gitu ya. Ada lagi yang ditambahkan Pak? Saya rasa ini cukup ya. Gimana? Hasil tadi untuk sidang tadi. Nah, tadi terkait dengan kesaksian ya kita hadirkan ada 4 orang, 2 orang diantaranya itu sebagai calon dan ada juga pendamping dan calon. Terkait dengan keterangan tadi, para saksi menyatakan dalam keterangannya bahwa ya ada kejanggalan-kejanggalan itu. Artinya dari syarat-syarat administrasi yang diajukan oleh si terpilih saudari Yosi ya, ada paket A, B, C yang kita duga ada paket palsu gitu ya, ada ijazah palsu,
Terus ada perbedaan nama, paket A-nya Yosi, sementara paket B dan C-nya adalah Yosi. Nah, yang kita duga juga bahwa panitia tidak memperlakukan hal yang sama terhadap cabang yang lain, dalam artian minta surat daripada dinas terkait lainnya untuk menerangkan saudara Yosi dalam paket A sama paket B dan C itu adalah hal yang sama. Ya. Kebenarannya itu tentang ijazah palsu itu gimana Pak tadi hasilnya Pak? Nah, kalau kebenarannya kita masih menunggu ada surat dari dinas-dinas terkait ya, dan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat. Nah, sementara dalam bukti yang diajukan oleh tergugat ada surat keterangan, tapi dalam surat keterangan tersebut PKBM dalam paket B dan C menerangkan yang bukan produk dari mereka, tapi produk dari paket A. Itu yayasan lembaga pendidikan bukan Insan Madani sama Anom ya. Terus langkah selanjutnya bagaimana Pak? Langkah selanjutnya bagaimana? Ya, langkah selanjutnya kita tetap karena sebelumnya juga kita telah melaporkan ya dugaan pemalsuan itu, kita sudah melaporkan itu dan kita mendorong juga untuk membuka daripada laporan polisi tersebut. Yang saat ini memang ada SP3. Kita coba mendorong itu. Untuk bukti sendiri yang sudah diajukan apa aja Pak? Bukti yang kita ajukan ada fotokopi ijazah paket ABC daripada saudara Yosi, ya, terus izin operasional daripada Insan Madani, ya, yang tahun 2015. Ya, itu untuk duga-dugaannya yang baru kita bisa buktikan saat ini. Tadi Bapak waktu di sidang itu menunjukkan salah satu bukti elektrik ya, kalau nggak salah ya. Iya. Itu poin pentingnya apa tuh Pak yang menguatkan bahwa itu bukti elektronik itu menguatkan artinya bahwa panitia tidak mau melakukan asas yang terbuka gitu ya dalam hal pemilihan umum, di mana 6 calon yang diwakili oleh Tarjono meminta panitia untuk membuka data-data syarat terkait dengan calon masing-masing untuk saling memperlihatkan. Tapi ternyata saudara Yosi keberatan untuk ini, untuk membuka. Begitu juga dengan surat lamaran yang dalam syaratnya harus ditulis sendiri, ya. Para calon yang lain juga yang 6 meminta supaya ditulis langsung di situ. Jadi untuk memastikan bahwa surat lamaran tersebut ditulis oleh orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Artinya itu bisa masuk ya untuk dijadikan barang bukti baru ya? Iya. Pak, tadi kan kamu bilang saudari Yosi itu keberatan untuk menunjukkan syarat persyaratannya ya, yang lain. Sudah tahu belum Pak alasan dia menolak itu? Alasan dia menolak itu saya kurang tahu, kita belum mengetahui untuk itu ya, apa alasan dia. Tapi menurut daripada saksi tadi, tanggapan daripada panitia gitu ya, bahwa itu adalah privasi, makanya tidak diperlihatkan syarat-syarat itu. Itu panitia ya, bukan dari Yosinya ya? Dari Yosi saya rasa belum saat ini, tapi panitia menjelaskan bahwa itu adalah privasi yang tidak bisa dibuka. Pak, untuk tadi menurut kuasa hukum Ibu Hadi Yosi, Pak Suwaidan mengatakan bahwasannya ijazah yang palsu itu memang sudah ditarik, tapi sekarang adalah ijazah yang memang resmi. Itu apakah benar Pak? Gimana? Jadi ijazah yang palsu itu Diduga palsu? yang diduga palsu itu katanya sudah dikembalikan ya kalau disampaikan tadi. Tapi yang Polres. Ya yang di Polres sudah ditarik, tapi katanya yang sekarang diberikan itu adalah ijazah yang asli. Apa benar begitu? Saya kurang tahu kalau untuk itu ya. Satu lagi Pak, tadi menurut kuasa hukum sebelah Pak Suhendar mengatakan dari 4 orang saksi fakta yang didatangkan itu katanya datanya hampir sama. Jadi hanya menyimpulkan dua data tambahan baru, dan itu menguatkan pihak sebelah. Itu bagaimana penanggapannya Pak?
Jadi gini, terkait dengan kesaksian yang tadi, 2 orang saksi tadi atau 4 orang yang saksi tadi, hal yang sama gitu ya, ya wajar mereka menerangkan hal yang sama atau memberikan keterangan yang sama. Karena apa? Karena mereka mengikuti segala proses itu kan, karena mereka hadir di situ. Jadi gitu. Baik, terima kasih.